Oke guys, selamat sore dan kembali lagi bersama gua Lord Adi di podcast Suka Terbabas ya. Jadi kita ngomong yang aneh-aneh. Jadi hari ini kita ada kedatangan Chef Tum, seorang senior saya ya. Nah, memang udah senior banget ya Chef. Jadi ya silakan. Lumayan sih, cukup lama berkarir di dunia kuliner ya. Kuliner ya. Ya kuliner. Saya mulai tahun berapa tuh Chef? Saya di bidang kuliner mulai tahun 93. Masih SMA saya itu Chef. Ya, 93. Itu memang habis sekolah langsung masuk atau gimana? Berangkat dari kampung tahun 93 itu Kampung di mana Chef? Pacitan, Jawa Timur. Jawa Timur. Jauh sekali. Merantaunya ke Jakarta. Jakarta dulu. Awal karir di Jakarta, Oke. namanya Grand Tungklok Seafood Restaurant. Grand Tungklok Seafood Restaurant ya? Betul sekali, tahun 93. Itu pun nggak langsung masak, Chef. Ah. Ini dulu goyang piring. Jadi diterima cuci piring lu. Cuci piring dulu. Itu nggak sebentar, proses. Kurang lebih 2 tahun baru bisa belajar tahu. Tahu itu potong-potong ya, Chef ya. Oh, oke. Ya, belajar itu baru bisa masak. Belajar Berarti itu dari apa? cuci piring, Dispenser ya, dishwasher. ya, dishwasher. Baru masuk jadi Masuk tahu itu cutting. tukang potong-potong aja dulu ya. Potong-potong. Potong sayur, potong daging udah masuk belum? Masuk potong Potong daging masuk juga? Nah, bacering termasuk. Baru bisa belajar bagian walking. Wok dulu, Walk dulu, kemudian dimsum dimsum. kurang lebih 3 tahun. Oh, berarti mulai career chef tuh di Chinese restaurant ya? Chinese restaurant. Ah, oke. Keluar dari Grand Tungklok masuk Omni Batavia 1,5 tahun. Nggak jauh beda pekerjaan, tapi udah goyang katel. Nah, keluar dari Omni Batavia, Grand Hyatt Jakarta. Oh, masuk Grand Hyatt juga. Grand Hyatt baru Sopo Pening 2 tahun lah. Dari Sopo Pening sampai 2 tahun. Pindah Hyatt Regency Bandung tahun 96. Baru pindah 96 ya. Ya. Berarti 96 saya baru tamat SMA sih. Cek. Wow. Jadi artinya apa ya? Maksudnya Cek dulu kuliah masak juga. Otodidak sih. Tamatan hanya SMA, Oh. kerja sambil kuliah Tata Boga D1 Oh, oke. di Berarti Jakarta. udah kerja baru kuliah. Baru kuliah. Berarti udah tahu nih memang minat masak. Minat masak ada, jadi disupport dengan kuliah. Berarti dari waktu di Jawa Timur memang udah suka masak atau gimana? Di Jawa Timur belum sih. Nah, masih Belum. lihat-lihatnya. Masih lihat-lihat, masih ya dari kampung lah, dari kampung yang cukup apa ya, Nekat, jauh, modal nekat. Itu sendiri aja begitu. Pergi merantau ke Jakarta itu sendiri. Di Jakarta ada bibi gitu. Oh, oke. Ya, Jadi nekat ya. nekat. Jadi memang waktu milih kerja jadi tukang cuci itu memang pilihan minat untuk masuk bidang Resto. F&B. Ya. Memang minat. Minat sekali di situ. Jadi nggak masalah lah. nggak Janji masalah. bisa masuk. Yang penting bisa masuk dulu, kita belajar, terus kita imbangin dengan kuliah. Jadi praktek teori itu yang luar biasa, Chef. Berarti 96 baru pindah ke Bandung ya. Bisa Bandung tahun 96, hotel kalau lihat saya terbesar di Bandung. 96 itu bintang 5 ya, Hyatt Regency Bandung. Jadi paling lama di mana Cak kerja? Paling lama Hyatt Regency Bandung 3 tahun. Paling lama Sapoy Human Asia Afrika yang hotel paling tua. Asia Afrika di Bandung ya? Bandung. Hotel Sapoy Human itu hotel heritage paling tua di Bandung. Itu kuncinya apa tuh? Kuncinya Sapoy Human, saya sampai minat kerja di Sapoy Human itu apa? Satu, hotel heritage, hotel tertua warisan bangsa kita pastinya itu. Kemudian selalu 5 tahun sekali ada konferensi Asia Afrika yang kepingin saya itu. Waktu konferensi Asia Afrika tahun 95 Pak SBY, kemudian 5 tahun kemudian Pak Jokowi tahun 2000. tahun 2000. Jadi
itu yang sangat berharga buat saya, pengen melayanin presiden semua negara lah gitu, itu yang nomor satu. Tadi itu banyak masakan ya dari Ya. macam-macam negara ya. Macam-macam negara Hmm. dan ya cukup unik. Jadi bisa menyajikan sebuah makanan yang dinikmatin oleh semua kepala negara se-Asia Afrika. Ya. Itu luar biasa, Chef. Berarti Chef lebih jauh daripada saya. Wah. Saya cuma pernah menghidangkan makanan untuk Presiden Malaysia aja. Semua Presiden Malaysia yang pernah ada sekarang, Dr. Mahathir, Anwar Ibrahim, Muhyiddin Yassin, Ya, itu saya pernah hidang. luar Tapi biasa. Chef Chef. udah semua ya, luar negara ya, Luar biasa itu. Itu yang pengalaman mungkin buat saya paling berharga ya. paling berharga, tidak terlupakan. Dan sampai dapat piagam penghargaan dari Hotel Sapoman, itu berharga banget. Setiap konferensi Asia Afrika itu pasti 5 hari itu tidak bolang, nginep di situ. Jadi dalam seluruh negara Copenhagen kan Asia Iya. Afrika ya. Yang paling susah tuh masakan negara apa itu? Chef? Paling susah buat saya sebenarnya India. India. Ya, negara India tuh sebenarnya nggak tahu, susah. Susah ya? Kalau Susah. saya rasa India paling gampang ya. Ya, India. Kenapa ya? India banyak bumbunya ya? Banyak bumbu, kemudian biasanya kalau dari India itu lebih sensitif, mungkin Daging-daging. kepala negaranya itu mungkin apa ya, keinginan itu yang aneh-aneh gitu, dan cukup membuat kita ada motivasi, masukannya itu luar biasa lah gitu Merasa tertantang ya? ya, merasa tangan-tangan. Kalau lainnya sebenarnya cukup dengan masakan Apa yang ada? Mungkin prinsipnya ada European food, Indonesia Wah. food, lebih Karena dia cocok. mau banyak macam-macam ya, mau kari lah, rencana lah. Betul. Apalagi waktu dinner di malam hari malah kepinginnya itu kepala negara yang lainnya tuh tradisional food yang kita sajikan. Kepinginnya Tradisional malah mereka itu. ya? Ya, Wah, kalau Asia Afrika aja berapa negara ya? ya betul. Asia, kalau Chinese mungkin gampang ya, saya udah ada Gampang, pengalaman. Ya. Betul. Kalau India, Thailand, wah itu agak ribet juga ya. Agak ribet juga. Nah. Agak ribet Hmm. juga. Paling Oke. lama di situ. Paling lama ya. Ya. Kemudian paling asik, paling happy, paling betah dusun bambu dong. Dusun bambu. Dusun Tadi bambu dong. Dusun Bambu ini destinasi terakhir lah ya. Ya betul. Jadi masa terakhir sampai pensiun kelihatannya, Chef. Oke, jadi oke. Kan kita tahu kalau Dusun Bambu, Chef memang udah eksekutif. Ya. Sebelum ini paling tinggi apa posisi? Sebelum Paling tinggi Sapoheman eksekutif, Chef. Oh, eksekutif juga sampai mana? Iya, Oh. betul. Jadi itu udah memikirkan banyak negara punya makanan itu. Betul. Jadi emang titik paling ya puas di situ. Semua banyak kenangan dan posisi juga udah eksekutif chef. Jadi bekerja tempat lain ya udah siap aja. Tantangan seperti apa siap lah. Berarti yang kalau udah seberat itu ada, Ya. berarti yang lain udah kecil jadinya ya. Ya bisa menjalani operasional yang ada. Biarpun wah terakhir di sini sebenarnya banyak tantangan. Baru kali ini bekerja dalam sehari bisa melayani 8.000 pengunjung, 10.000 pengunjung, Chef. Jadi kalau kenangan yang paling pahit sebagai seorang chef apa ya? Kenangan paling pahit ya? Paling pahit kita masak, rasanya nggak cocok sama customer, kita dimarahin, Nah, pastinya itu. itu langsung dimarah gimana tuh? Pertama sih kita sedih, Nah, tapi kedua itu adalah motivasi berharga buat kami untuk memacu pengalaman kita itu lebih maju, lebih baik, lebih kreatif, lebih inovatif. Satu itu. Pertama ya down, tapi kita evaluasi dengan baik karena kurang lebihnya itu rasa itu ya kembali ke customer. Kita memberikan Subjektif ya betul. nggak bisa dibilang mungkin kalau orang Sumatera kayak saya, rasa orang Jawa, masakan orang Jawa dia kata, oh kok manis banget. Nah, betul. Kalau orang Jawa masakan Sunda mungkin kata, kok pedas banget nih kan. Betul. Nah, jadi rasanya mungkin
subjektifnya di situ ya. Betul. Jadi selama ini Chef udah berapa ribu menu Chef bikin? Rasa-rasa ya? Wah, kalau dihitung cukup banyak sekali. Nah, Karena dalam tahun 93 sampai sekarang 2024 saya pindah ke 9 perusahaan. 9 ya. Yang Chef bikin sendiri apa? Yang memang orang kata ini nggak pernah ada di mana-mana sih. Saya mungkin banyaklah menu tradisionalnya cukup unik ya. Iya. Mungkin dulu pertama kampung daun adalah makanan tradisional yang cukup unik. Di situ ada mungkin pertama yang saya buat menu bersama Ibu Ainun Habibi. Itu adalah di kampung daun menu tradisional sekali adalah nasi raos kampung daun. Raos ya. Ya, nasi raos kampung daun itu di dalam nasi itu terdapat ada teri, ada pete, ada rempah-rempah yang memang sangat tradisional sekali yang dikemas itu. Dihidangkan dengan ya tradisional, ada urapan, ada bisa pacon karedok, ayam goreng dan lain sebagainya. Terima kasih, Uy. Ya. Minuman udah sampai. Wedang jahe serai ya. Makasih wedang jahe serai. Ya, Kok sore-sore kita minum dulu, Chef? Ya. Ya, Sore-sore ini sangat cocok. wedang jahe ya. Wedang jahe dinikmatin di pinggir Kali. danau. Kali. Di pinggir danau. Rasanya ini rada pedas, seger, rempah tradisional sekali. Wah, ini banyak ya. Ada jahe, Ada serai, ada kapulaga. kapulaga, ada Cengkeh. akar alang-alang. Komplit banget, Komplit ya. komplit. Oke, jadi kita mau tanya ini siapa? Mungkin dalam cuisine di Nusantara lah, kita bilang Indonesia ya. Ya. Rasa-rasa Chef yang paling susah itu cuisine di mana? Nusantara sebenarnya tradisional etnik sangat susah, Chef. Karena sebenarnya untuk membuat customer itu setiap datang merasa ada sesuatu, kita harus emang secara menu produk knowledge itu harus selalu ada terobosan menu baru. Yang kita terapkan seperti di Dusun Bambu ini minim 3 bulan sekali itu harus ada menu yang baru yang sifatnya di sini ada traditional food, ada European food, ada Balinese. Jadi Berarti kita mengkomplitkan lidah semua ya. lidah semua. Dan kita restoran Purbasari adalah tradisional seafood, Burangrang adalah Europe, Asia, Lembur Urang adalah Balinese. Jadi kita kemas setiap resto itu selalu menu yang beda. Jadi mereka bisa memilih bermacam-macam ya. Betul sekali itu. Sebelum itu Cak, Ya. ini apa nih Cak yang kita hidangkan ini? Ini pisang goreng. Ini somai bakar. Ini atasnya ada apa ini Cak? Itu brown sugar, Chef. Oh, Jadi jadi brown sugar ya. betul. Oke Chef. Kalau Chef sendiri suka makanan apa Cak? Di rumah sering masak? Saya suka itu sebenarnya nggak susah. Nah. Toge ikan asin. Tumis toge ikan asin. Sangat meriah. Berarti di rumah paling gampang itu. Ya, sama Ikan asinnya ikan apa tuh? ikan jambal. Jambal roti. Sama tumis labu siam. Berarti nggak cenderung ke pedas ya? Nggak cenderung pedas. Wah. Pedas juga Kurang ya? kurang. Berarti lebih simple ya? Lebih simpel, lebih mudah dicari. Berarti jambal rotinya digoreng kering dulu ya? Digoreng kering, Lalu togenya toge dicampur. ditumis. Itu Chinese banget ya? Chinese sekali. Wah. Dan nggak begitu banyak kuah lah. Semi bukan sup, bukan tipe-tipe. Ya. Kalau orang Indonesia bikin sayur kan kuahnya banyak ya. Kuahnya banyak. Tapi ini enggak dry Chinese ya. Dry maksudnya. Chinese. Oke. Jadi itu mungkin pengalaman pertama ya. Yang bikin lidah kita itu lebih fokus ke situ Lebih ya. fokus, betul. Nah, tadi di rumah memang sering masak. Kita coba aja sambil makan ya. Ya, Sering masak aja di rumah. sering masak. Apalagi kalau libur, selalu berinovasi di rumah. Oh, Cep suka masak di rumah ya? Suka masak. Suka masak. Nah, selalu berkreasi ya. Karena Ingin mencoba hal yang terbaru aja. karena ini sebab tanggung jawab ya, Cep. Ya.
Karena kita setiap bulan di Dusun Bambu berapa kali? Setiap tahun lah. Berapa kali tukar menu itu? Biasanya setahun 4 kali. 4 kali. 4 kali untuk menu-menu baru. Evaluasi ya. Evaluasi menu yang kurang bagus kita Singkirkan. hilangkan, Ya. kita keluarin baru. Kalau Hmm. menu itu menjadi menu favorit, menjadi penjualan yang tertinggi, itu masuk menu Yang disimpan ya. yang disimpan. Jadi menu reguler kita. Oke, jadi di sini menu yang paling lama apa aja? Menu Berapa banyak yang bukan apa lah, berapa banyak yang paling lama? yang menu paling lama kita berdiri hampir 10 tahun itu kurang lebih ada 38 sampai 50 menu yang memang kita pertahankan. Ini pisang tanduk ya? Pisang tanduk. Pisang tanduk lah. Pisang ya. apa? Pisang tanduk. Pisang Ambon. Pisang tanduk gede. Ya, pisang tanduk. Hah? Pisang tanduk. Saya yakin ini pisang tanduk. Pisang tanduk. Kecil. Ya, kita potong, kita kembang. Kita kembang. Oh, patut lah saya pikir. Ya, Tapi betul ya rasanya manis, manis. gurih. Dan pisang tanduk itu ada rasa cenderung asam ya. Ya, betul. Sama kayak Kalau pisang Ambon pun gitu juga. betul, kalau nggak matang rada asam itu keluar. Betul Tapi sekali. itu yang kelebihan pisang tanduk, kenapa dia enak digoreng ya? Ya. Karena dia ada asam manis gitu Ya. aja ya. Nah, kita punya lebih tapi nggak coba. Wah, Kita sebenarnya ada menu yang dari rebung, Chef. Rebung itu ya apa ya? Destinasi Dusun Bambu kan bambu. Kenapa nggak dikeluarkan tadi? Iya betul. Itu yang memang Oke, kita coba ini. Panggil aja kita coba yang apa namanya itu hari, Cep? kehu rebung, Ya. ada lumpia rebung, Mungkin satu lah ya. ya. Kehu rebung lah. Ini somai bakar. siomay bakar ya. Betul. Cukup favorit juga. Karena ini jarang juga orang ketemu siomay bakar ya. Ya. Berarti biasa siomay goreng Ya. atau di sup. Atau di steam. Ya. Ini jadi somai bakar. ini dibakar ya. Betul. Dan ini dikelilingi dioles apa nih? Ya. Kecap. Bumbu rahasia. Ya, bumbu rahasia. Bumbu rahasia. Jadi ini siomay ini bikin sendiri ya. bikin sendiri. Total di sini berapa orang staff? Total kitchen kita ada dapur produksi, Purbasari Kitchen, Burangrang Kitchen, Lembururang Kitchen, Lutong Kesarung Kitchen, kurang lebih hampir di 70-an. 4 kitchen di 70 orangan. Belum retail adalah tenan. Tapi ini enak ya. Jadi rasanya enggak, dagingnya penuh ya. Penuh, Enggak kayak rasa tepung aja kan. ya rasa tepung. Jadi masih ada tekstur dagingnya ya, Chef ya. Betul. Wah, Lebih dominan rasa tenggiri sama ayam. iya ini effort banget bikinnya nih ya. Ya. Satu pieces ini berapa nih, Chef? Satu porsi. Satu porsi 3, satu piecesnya itu kita pakai kurang lebih 70 gram. Berarti jatuhnya hampir 250 gram atau 3 pieces. Kurang lebih sekitar segitu. Mantap. Mantap, kenyang, Dari makan snack pun udah kenyang ya. kenyang. Jadi Chef basically udah 93 sampai sekarang udah berapa tahun itu ya? Udah lebih 20 tahun ya? Lebih, 20 tahun lebih dong. 93 berarti 30 tahun lah, Ya. 31 tahun ya. 31 tahun. 31 tahun Chef. Chef berkarya. Menu yang Chef rasa yang pernah Chef bikin yang sampai sekarang Chef masih letakkan dia yang menu terbaik Chef pernah bikin. Menu terbaik sampai saat ini ya. Ya, yang Chef bikin yang sampai sekarang masih kalau ingat menu itu memang menu terbaik. Ya. Sebenarnya kalau dari appetizer kita adalah spring roll. Spring roll. Ya, spring roll itu adalah paduan dari ayam, rebung juga. Sebenarnya itu kan, itu termasuk yang saya suguhkan di konferensi Asia Afrika untuk appetizer. Oh, berarti menu ini udah lama ya? Udah lama, tetap sampai di Dusun Bambu tetap di bawah. Jadi ini bukan kayak bumbu Semarang. Bukan bumbu Semarang. Kayak apa?
Lebih Spring ke roll. Chinese food, spring roll Chinese Semarang kan pakai ini juga ya, food. Pakai rebung, tapi Semarang sedikit pakai bengkuang. Rasa cenderung ke manis. manis. Ya pahit ini mungkin nggak terlalu ya. Ya, betul. Itu untuk appetizer yang sampai sekarang mungkin jadi spesial. Kedua, kalau tradisional di sini masih kemudian ya yang sering menjadi sales terbaik ada di sini ya gurami bakar, nasi liwet. Nah itu tradisional. Berarti popia. Popia itu memang menu di antara yang terbaik ya. Ya, Sama, saya pun popia juga. Cep. ya, Tapi popia saya pakai ini. Popia tidak digoreng, ya. basah. Rasa, Nah, jadi dirasa dia cenderung pedas dan gurih. ya, Cuma saya pakai bengkuang dan udang. ya. Kalau chef rebung ya. Rebung, ayam udang. Karena kata orang rebung itu satu barang yang paling susah diproses. Betul sekali. Karena rebung kalau salah dia pahit, Pahit. dan meninggalkan getahnya di kerongkongan Di gitu ya. kerongkongan. Nah, Kalau rebung di sini beda, rebung fresh, Chef. hmm. Karena dari tunas rebung yang di sekitar Dusun Bambu dong. Tempat lain mungkin kepengen rebung beli ke pasar, kita tidak. Beli ke pasar atau kaleng ya. Atau kaleng. Kita proses dari awal, dari ambil tunas rebung yang ada di sekitar Dusun Bambu, kita kupas sendiri, kita potong sesuai keinginan kita rebus, kita semalamin, kita cuci, kita semalamin, kita cuci, baru kita proses. Oke. Itu ya rebungnya. Saya mau tanya ini kan semua orang pasti bertanya tentang chef. Ya. Kalau dikata kunci dalam masakan chef itu apa? Kalau saya mungkin orang tanya kunci masakan saya apa ya? Paling tomat, Ya. daun ketumbar. Ini dua kunci yang sering saya pakai ya. Kalau chef sendiri apa tuh? Chef? Kalau saya lebih ke rempah-rempah, ada anistar, ada mungkin sereh, laja, berdominan gitulah. Kalau saya lebih ke rempah-rempah tradisional yang kita tampilin. Daun kari. Karena setiap chef itu pasti dia ada satu bumbu yang paling sering dimasukkan ya. Betul. Sekarang ada chef tuh dia paling suka pakai bawang merah, bawang putih dia kurang. Betul. Nah, kalau saya majority dalam masakan saya itu minimal pasti ada tomat. Ada tomat. Nah, karena bagi saya tomat itu dan daun ketumbar ya. Ya. Itu memberikan rasa umami sendiri. Betul. Kalau Selalu chef- ini ada daun ketumbar juga. Iya, jadi kalau chef basically itu ya apa? Basically itu. Lebih ke rempah Spice dapur. ya? Rempah dapur ya. Rempah dapur. Bumbu-bumbu kuning. Bumbu kuning. Kekuatan chef di bumbu kuning ya. Betul sekali. Oke. Saya mau tanya satu ini, chef. Sekarang kan banyak. Kebelakangan ini kan menjadi profesi chef itu menjadi kayak satu profesi yang banyak orang suka ya. Di YouTube, di TikTok, wah udah ramai itu semua orang. Betul. Yang dulunya artis, yang dulunya penyanyi, sekarang pun mau jadi masak. Betul. Ya. Terutama kita bukan cerita tentang mereka lah, Betul. tapi banyak anak-anak muda sekarang yang mau masuk profesi sebagai chef profesional. Betul sekali. Nah, kan kadang-kadang udah bisa masak, menggoreng satu, ikut YouTube, dan dirasa dia udah jadi seorang chef. Betul. Nah, tapi nasihat chef sendiri apa? Ya. Nah, kalau mau menjadi seorang chef itu apa sebenarnya Ya. kuncinya? Kunci kalau saya pribadi ya menjadi seorang chef itu satu harus selalu belajar terus. Jangan cepat puas. Satu belajar terus itu ya otomatis belajar itu sebagai saya dianggap senior, harus belajar lagi ke senior. Kita sering satu silaturahmi, ke rekan, ke hotel Ya. yang chefnya kita kenal. Sharing terus. Nah, kedua itu terus selalulah itu belajar. Belajarlah di rumah pertama sebelum belajar di Restoran ya. restoran. Karena di rumah adalah waktu yang cukup banyak untuk belajar. Inovasi dulu di rumah,
Kemudian selalu praktek teori. Karena praktek terus nggak ada teori nggak bisa jalan. Benar. Teori terus tanpa praktek nggak Sama. ada, Hasilnya. nggak bisa berjalan. Itu satu patokan. Kedua, implementasi di restoran. Kemudian ketiga, harus banyak bertemu customer. Satu itu resepnya. Ya. Selalu kita berkunjung customer yang waktu lunch atau dinner. Satu bertanya aja, masukan makanan terutama yang kita produk. Iya. Kalau dari customer itu setiap hari ada kunjungan mungkin dari 10 customer, 15 customer, 20 customer, 25 customer, ada 1, 2, 3 aja yang dia memberi masukan, mengkritik kita, memberi masukan baik, memuji, semua itu kita anggap betul. Tidak mau dia memuji jelek, kita anggap baik. Mau memuji dia baik, kita jangan sombong. Iya. Mau memuji kita rasanya enak, tetap semuanya harapan pujian itu mau baik, mau buruk, mau apa itu yang terbaik untuk motivasi kita ke depan demi maju. Satu itu aja. Tapi kan orang selalu bilang, wah kalau jadi chef ini harus emosi, harus marah-marah. Jadi benar ya, jadi salah satu yang paling penting juga itu kalau yang pemuda-pemuda yang remaja yang mau masuk kitchen itu dia harus sabar ya, karena Sabar. chef ini memang selalu disuruh. Ya. Kan kita baru masuk itu disuruh itulah, disuruh ini kan ya. Chef sini pengalaman kan di awal itu cuci piring kena marah, kena ini ya. Kalau nggak bertahan, nggak mungkin chef tuh makan duduk di sini sekarang. Betul sekali. Ya? Betul sekali, Chef. Tapi itulah salah satu kuncinya kesabaran ya. Kesabaran. Hah? Satu kunci kesabaran. Nah, Kesabaran dasarin ya jelas lah kejujuran. Karena di dunia apalagi ya food and beverage lah, iya. kita bekerja di mana itu dasarnya jujur. Kalau tanpa jujur ya sudah nggak ada ibaratnya kelanjutannya, Chef. Itu aja karena saling berkaitan kan. Perusahaan satu sama perusahaan lain itu berkaitan. Itu aja. Saya mau tanya satu chef. Ya. Kita kan sama-sama chef ya. Betul. Sama-sama pengalaman bekerja chef. Betul. Mungkin chef lebih lama dari saya. Ya. Saya mau tanya ya, rasa-rasa chef sepanjang perjalanan ini karya ini ya. Siapa chef yang rasa paling kurang ajar banget dia itu? Paling kasar, kurang ajar orangnya kan? Ya. Nah, tapi di akhirnya kita mengerti kenapa dia gitu. Ya. Satu Ada nggak yang ada. kenangan? Saya kenangan dari tahun 93 sampai sekarang aja. Chef yang paling membuat kita adalah chef Hong Kong. Hong Kong. Ya. Nah. Satu pelit dengan resep. Betul. Kedua ngomongnya kasar. Ketiga ya tidak mendidik, jadi nggak ada jenjang karir. Tapi kalau kita bisa ambil hikmah, bisa ngikutin secara baik ilmunya, taste-nya untuk kualitas makanan luar biasa. Jadi kalau memang kita semua tahu ya. Ya. Saya pun tahu kalau kita masuk restoran Chinese itu jenjang kerja kita itu paling lama. Paling lama. Karena kita mungkin bertahun-tahun potong sayur aja ya. Betul. Baru bisa masuk wok ya. Betul. Hah? Proses banget. Proses banget ya. Proses banget. Itu ya. Itu. Nggak ada tandingannya itu. Chef Hong Kong. Tapi dia secara tidak langsung chef yang kasar ini membentuk kita ya. Membentuk kita disiplin. Man, menjadi seseorang yang kita pindah kemanapun nanti Kepake. udah nggak ada apa-apanya Nggak ya. ada apa-apa. 1 jam kerja paling lama. Betul nggak? Split middle. Nah, Pagi masuk, istirahat jam 3, masuk lagi jam 7 sampai closing. Betul nggak? Betul. jadi benar ya, seorang chef itu kerjanya terutama di hotel, restoran yang sangat busy ya. Ya, Kita tuh seharian pasti di situ. pasti di situ. Masuk jam 9 sampai jam 11, 12. Break sampai jam 4. Masuk lagi sampai Masuk closing. lagi sampai closing. Ada nggak Chinese food? Makanan Chinese, betul sekali. Jadi memang kerja ya chef tuh nggak ada kehidupan. Nggak ada Hah? betul. Saya berhenti jadi chef tuh karena merasa nggak ada kehidupan.
Terutama hari Minggu, Sabtu Minggu, Sudah dan nggak hari bisa libur. kemana-mana. Hari libur sudah nggak bisa kemana-mana itu Nah. selama berapa puluh tahun. Nah, sampai hari libur itu nggak ada. Nggak ada. Seharusnya kita cuti di hari itu ditukar. Nah, Ditukar. Apalagi kalau ada event. nah. Sampai kapan? Siap pernah nggak kayak apa ya? Kalau saya dulu pernah kayak saking stresnya kerja ya, kayak wah cabut lah hari ini kan. Nah, saking nggak bisa lagi. Saat tekanan yang paling tinggi Cep hadapi ya sampai rasa ya udahlah kabur lah. Sebenarnya belum pernah saya alamin seperti itu. Nah, Tapi tekanan tertinggi itu pasti ada, pasti ada. Sebenarnya belum pernah istilahnya saya pun terjadi kerja itu adalah setahun keluar. Rata-rata saya bekerja di restoran itu paling sedikit 3 tahun baru keluar. Paling lama adalah 9 tahun. 9 tahun ya. 9 tahun. Paling sedikit 3 tahun, paling lama 9 tahun. Jadi kalau dibilang udah titik akhir keluar, belum pernah saya alami. Berarti seorang pejuang sejati ya. Wah, betul. Kalau dibilang pejuang sejati, Nah, walau gimana pun kita tetap teruskan tetap perjuangan. terus perjuangan. Oke? Oke. Oke, Cep. Tadi kita udah banyak bertanya, kan? Pertama saya terima kasih karena Chef udah sudi bersama-sama kita. Ya. Mungkin sharing sama yang mau belajar jadi chef sekarang. Siap. Jadi saya doakan semoga Chef sukses. Amin. Kelanjutannya mudah-mudahan memiliki restoran sendiri nanti. Amin. Itu pasti cita-cita. Dan kapan-kapan bisa diajak kita ke restoran Chef. Siap. Oke, Chef? Ya. Sampai jumpa lagi. All the best. Terima kasih. Oke guys, sampai jumpa lagi. Terima kasih.